Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Akan saya bacakan Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu 25 Oktober 2020. Kebaktian pada hari Minggu 25 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Ciko Quitlim. Berkenaan pemberitahuan menyampaikan informasi kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan yang berkaitan dengan kehidupan bergereja. Dengan mengamati dan mempertimbangkan situasi yang berkembang, serta masukan-masukan dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2020 memutuskan akan memulai kembali kegiatan gereja sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman Alkitab dalam bentuk tatap muka langsung di Aula GKI Pahlawan Magelang pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 17. Yang kedua, persekutuan muda remaja dalam bentuk tatap muka langsung di Gedung Gereja GKI Pahlawan Magelang pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 18. Kemudian, kegiatan di luar hari Minggu yang akan dimulai ini dilaksanakan tetap menetapkan protokol kesehatan. Sementara itu kegiatan lain belum dimulai. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dukungan segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan Magelang dan simpatisan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Diberitahukan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan Magelang bahwa pada saat ini masih dalam pencegahan penyebaran COVID-19, maka dalam kebaktian ini dimohon segenap anggota jemaat dan simpatisan mematuhi protokol kesehatan, dan kebaktian hanya dilakukan satu kali, yaitu pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Kami sampaikan kepada tamu yang terlebih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Atas nama segenap Jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyambut firman Tuhan. Selesai, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang beribadah untuk memuliakan Tuhan yang telah berkarya di tengah gereja dan keluarga kita masing-masing. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan keluarga GKI Pahlawan. Kita telah mendengar apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Kini saatnya bagi kita untuk memuliakan Tuhan dengan ketaatan kita. Dengan berdiri kita menyanyikan pujian kita kepadanya. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus.
jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kebaktian ini terjadi oleh karena pertolongan yang datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita, baik kehidupan kita secara pribadi maupun juga bersama dengan keluarga kita, juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan kepada kita, kita tidak akan menjalani kehidupan yang sekarang ini kita jalani. Saudara, tidak terasa bahwa hari ini kita memasuki minggu yang terakhir pada bulan Oktober ini. Kembali kita melihat kemurahan Tuhan, Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Selama hampir 1 bulan ini kita mencoba untuk terus menghayati kembali kehidupan dalam keluarga kita masing-masing. Karena keluarga itu menjadi penopang juga bagi kehidupan kita bergereja. Saudara, jika kita masih hidup sampai hari ini, maka kita mengakui dan menghayati semua karena kasih-Nya. Demikian juga dengan kehidupan keluarga kita, dengan segala suka duka, pelbagai persoalan yang datang silih berganti, maupun sukacita dan kebahagiaan yang kita rasakan, itu juga karena kasih-Nya. Atas semua itu kita patut bersyukur, khususnya dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan adalah yaitu supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang seperti yang Tuhan ajarkan. Dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 9 mengatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan mengendaki supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Dan kasih yang kita lakukan, yang kita wujudkan dalam hidup kita adalah kasih yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan
mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara, sadarilah bahwa dalam hidup yang kita jalani, ketika kita berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, masih saja kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan dosa. Namun dosa tidak hanya karena kita telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi dosa juga karena kekurang pedulian kita kepada kehidupan di sekitar kita. Sadarilah bahwa dalam hidup yang kita jalani, ketika kita berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita masih melakukan yang tidak berkenan kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah sebelum kita bersama-sama menaikkan doa untuk pengakuan dosa kita, kita merenungkan kembali sejenak kehidupan yang sudah kita lalui, dan biarlah kita bersama-sama mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan. Kita juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun, bahkan yang paling kecil sekalipun, yang dapat kami sembunyikan dari Tuhan. Nyata ya Tuhan bahwa hidup kami kembali sudah berdosa kepada Tuhan. Kami tidak bersungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dosa itu ada di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Kami malu ya Tuhan, karena justru di tengah-tengah kasih yang Tuhan berikan kepada kami hidup di dalam dosa. Sekarang kami datang kepada Tuhan. Kami menyesali dosa-dosa kami. Kami memohonkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Karena kami tidak mungkin hidup di luar anugerah Tuhan. Biarlah kami diterima dan disambut oleh Tuhan di dalam anugerah-Mu.
agar kami yang berdosa ini diampuni dan kehidupan kami dibersihkan dari dosa dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tuntunan Tuhan. Demikian pula sekarang kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kesempatan yang terbaik, karena dengan demikian Tuhan sedang menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Tolong kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kami dapat mengertinya dengan baik dan dengan jelas. Dan Roh Kudus menguatkan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22, mulai ayat 34 sampai ayat 40. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Sudah lebih dari setengah tahun. Kita juga semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak dalam kehidupan kita. Misalnya, saudara, kita tahu bahwa karena COVID-19 ini, maka kesehatan kita menjadi berdampak. Ada banyak orang yang terkena penyakit ini, tidak sedikit orang yang meninggal, masih ada orang yang dirawat sampai sekarang. Dampaknya juga terjadi pada dunia pendidikan. Anak-anak kita tidak bisa bersekolah, kuliah secara langsung tatap muka.
Mereka tidak bisa pergi ke sekolah, ke kampus. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman, dengan guru mereka yang mengajar mereka secara langsung. Demikian juga di dunia pekerjaan. Secara ekonomi dampaknya juga banyak dirasakan orang. Ada orang yang terpaksa terkena PHK. Ada orang yang penghasilannya dipotong, gajinya berkurang. Ada orang-orang yang bisa berjualan tetapi tidak ada pembelinya, bisa memproduksi sesuatu tetapi tidak ada yang membeli karena daya beli masyarakat jadi berkurang. Dampaknya juga dalam kehidupan kita bergereja, kegiatan gereja menjadi terhenti, kalaupun ada di tempat kita baru mulai ibadah, kegiatan di luar hari Minggu belum bisa kita laksanakan. Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lain yang kita rasakan, saudara. Nah, dampak-dampak itu memang ada juga yang positif, paling tidak itu memperbarui pola pikir kita, memperbarui tingkah laku kita dan lain sebagainya. Tapi juga ada dampak-dampak yang negatif, bahkan yang nampak bagi kita yang negatif ini justru yang begitu besar. Salah satu dampak yang terjadi adalah dalam kehidupan keluarga. Apa yang terjadi saudara karena pandemi COVID ini? Banyak yang terjadi pada keluarga. Salah satunya adalah, coba saudara periksa berita-berita tentang kasus-kasus perceraian yang terjadi. Ada berita yang kita dengar bahwa selama pandemi COVID-19 ini, kasus perceraian itu meningkat. Kasus perceraian suami istri, keluarga, perpecahan keluarga itu justru makin besar jumlahnya. Ada di tempat-tempat tertentu bahkan sampai naik 2 kali lipat orang yang bercerai itu. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya, lah kok bisa? Bukankah pada masa seperti ini justru keluarga punya banyak kesempatan untuk kumpul bersama-sama? Bekerja di rumah misalnya ya, sekolah ya dari rumah, ibadah juga dari rumah. Jadi orang lebih punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarganya. Karena selama ini kita tahu mungkin karena kesibukan kita sedikit sekali kesempatan untuk bisa kumpul dengan keluarga. Lah pertanyaannya, kenapa kumpul itu malah justru menimbulkan masalah gitu ya? Kenapa justru kasus-kasus perceraian itu begitu tinggi? Oh, rupanya saudara, kumpul saja belum tentu menjamin bahwa keluarga akan jadi baik kalau cuma kumpul. Kata orang kalau gelas itu jadi satu ngumpul, itu kalau gerak itu mesti bentik katanya. Begitu kumpul malah justru konflik, begitu kumpul malah gegeran, kumpul malah padu, bertengkar. Atau mungkin jenuh ya, jenuh di kamar ketemu, keluar kamar ketemu, di ruang tengah ketemu, di dapur ketemu, jadi uprek-uprek di rumah ketemu terus sama dia. Mungkin jenuh gitu ya, bosan ya ketemu orang-orang itu saja. Atau mungkin karena faktor lain, ekonomi mungkin ya, kumpul tapi nek ndak makan terus piye? Lah uangnya ndak ada, ekonomi sulit. Nah saudara, ini kan kita sayangkan gitu ya, kesempatan bagi kita untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, tapi justru faktanya yang terjadi di sekitar kita menunjukkan itu tidak menjamin bahwa ketika orang kumpul, ketika orang bersama, termasuk dalam kehidupan keluarga, itu akan jadi lebih baik. Ada masalah-masalah lain yang bisa timbul. Nah, sekarang saudara, kalau itu kenyataan yang kita hadapi, maka yang perlu kita pikirkan adalah
Apa yang sebetulnya kita perlukan supaya apapun pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi itu tidak justru malah membuat persoalan di dalam kehidupan kita bersama. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup bersama khususnya di dalam keluarga. Apa itu? Kasih. Ini kita miliki ini. Kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita secara khusus dalam kehidupan keluarga. Mengasihi keluarga kita. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya itu, maka ketika kita mengalami pergumulan, masalah dalam bentuk apapun yang terjadi, itu tidak akan menggoyahkan. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kasih yang harus kita miliki itu kasih yang seperti apa? Supaya keluarga kita bisa menjalani kehidupan yang baik di tengah segala tantangan yang kita hadapi. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca dari Injil Matius pasal 22. Secara bagian ini, firman Tuhan ini kan kita kenal dengan baik. Bahkan mungkin kita hafal gitu ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita hafal dengan ini. Nah, firman Tuhan ini kan dimulai dari orang-orang Farisi yang berniat untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap telah mengajarkan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan selama ini kepada pengikut mereka. Ditambah lagi Tuhan Yesus begitu populer sehingga dia diikuti banyak orang, dan para pengikut-pengikut orang Farisi pun meninggalkan mereka dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi ketidaksukaan mereka itu membuat mereka ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Dan di sini dicatat juga begitu. Mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu yang jahat. Lalu dikatakan di sini dari antara mereka ada seorang, dan ini disebut dia ahli Taurat. Jadi orang Farisi sekaligus dia ahli Taurat. Jadi dia orang yang tahu dengan hukum-hukum Tuhan, dia tahu. Maka dikatakan ahli Taurat ini tanya, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Yang terutama berarti yang paling tinggi, yang prioritas, yang paling utama. Itu yang mana? Saudara, pertanyaan ini sebetulnya aneh. Kenapa? Karena harusnya dia sebagai seorang ahli Taurat itu sudah tahu firman Tuhan ini. Tahu mana hukum yang terutama. Tapi inilah persoalannya. Mereka cuma tahu, tapi tidak betul-betul menghayati hukum-hukum Tuhan itu dalam hidup mereka. Bahkan di sini dikatakan mereka pakai pengetahuan mereka itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Mencobai itu artinya untuk menjatuhkan. Dan Tuhan Yesus langsung menjawab. Langsung Tuhan jawab. Hukumnya itu sebetulnya cuma satu, tapi terdiri dari dua bagian. Hukumnya sekali lagi ya, cuma satu, tapi terdiri dari dua bagian. Hukum kasih. Kata Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau disebut tiga ini, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, itu artinya dengan seluruh kehidupan kita, bahkan dengan nyawa kita. Karena yang disebut sebagai jiwa itu nyawa. Jadi yang pertama Tuhan mengatakan, kalau mengasihi Tuhan itu, kasihilah dia dengan segenap itu artinya seluruh, penuh, full, tidak setengah-setengah, dengan segenap hatimu, dengan segenap nyawamu, jiwamu, dengan segenap pemikiranmu, akal budimu. Kasihi Tuhan dengan itu. Dan yang kedua, sama dengan itu, artinya setara dengan itu nilainya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang seperti apa? Yang pertama, kasih itu ditujukan untuk Tuhan dan untuk sesama.
semua orang tanpa kecuali. Lalu kata kasih yang dipakai di sini itu adalah kata agapa. Agapa itu sama dengan agape. Ciri dari kasih yang Tuhan ajarkan adalah memberi. Yang namanya kasih agape, agapa itu memberi cirinya, berkorban, termasuk memberikan hidupnya kepada yang dikasihi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, maka kasih itu akan sesuai dengan kehendak kalau kita mau memberi, mau berkorban untuk orang yang kita kasihi, untuk Tuhan yang kita kasihi. Itu cirinya. Ini yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian Tuhan mengatakan, pada hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau orang Farisi ahli Taurat tadi bertanya, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat? Tuhan mengatakan lebih dari hukum Taurat. Bukan cuma hukum Taurat, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu artinya seluruh kitab suci, baik hukum-hukum Taurat maupun kitab para nabi, itu tergantung pada satu hal yang namanya kasih. Kalau dikatakan kasih ini, jadi pada kedua hukum inilah, hukum kasih ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, artinya firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kitab suci itu tergantung pada yang namanya kasih. Kalau tidak ada kasih ketika orang melakukan firman Tuhan, percuma. Runtuh itu firman Tuhan, runtuh itu kitab suci kalau tidak ada kasih. Jadi kasih yang Tuhan ajarkan ini adalah yang terutama betul. Yang bahkan sampai membuat firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu menjadi runtuh, tidak berguna kalau di dalamnya tidak ada yang namanya kasih. Dan kasih inilah yang kemudian menjadi ciri khas bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini, saudara, ayo kita belajar. Cek. Yang paling utama dalam hidup kita itu apa? Yang paling utama dalam kehidupan keluarga kita itu apa? Harta? Uang? Pementingan diri sendiri? Apa sebetulnya yang paling utama dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan keluarga kita? Firman Tuhan mengajar kepada kita yang harusnya ada sebagai yang terutama, yang prioritas, yang paling tinggi, yang nomor satu dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga dalam kehidupan keluarga adalah yang namanya kasih. Kasih itu harus jadi prioritas, harus jadi yang paling utama, yang terutama dalam kehidupan kita. Kasih yang seperti apa, saudara? Sekali lagi tentu saja bukan kasih seperti yang kita ukur. Kalau orang mengukur kasih menurut ukurannya sendiri, itu bisa berbahaya loh, saudara. Ada orang tua yang menyakiti anaknya, dia mengatakan itu karena kasih. Ada suami yang menyakiti istrinya, itu juga bisa dikatakan karena kasih. Kasih itu yang harus kita lakukan itu bukan diukur menurut pikiran kita, tetapi menurut ukuran Tuhan. Kasih apa? Kasih agapa, agape. Cirinya apa? Bukan menuntut, tapi cirinya adalah justru memberi, berkorban untuk yang dikasihi. Jadi berkorban bukan untuk diri sendiri, tapi berkorban untuk yang dikasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau memberi dan berkorban untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi keluarga kita, maka kita juga memberi dan berkorban untuk keluarga kita. Ini kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam kehidupan keluarga kita juga, saudara, Tuhan
mengajarkan kepada kita supaya kasih ini betul-betul dipraktekkan. Bukan cuma diketahui seperti orang-orang Farisi ahli Taurat. Soal tahu, mereka lebih tahu dari kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kasih yang sudah kita tahu itu harus diwujudkan. Nah, ini persoalannya sekarang, saudara. Kita jawab pertanyaan, kenapa ketika keluarga menghadapi persoalan, apa saja bentuknya, termasuk yang saya sebut tadi di awal soal pandemi. Ketika keluarga menghadapi persoalan, malah justru yang terjadi adalah masalah lain dalam kehidupan keluarga. Persoalan-persoalan baru yang timbul. Jangan-jangan karena kita belum betul-betul mewujudkan kasih dalam kehidupan keluarga kita. Ada orang mengatakan pada diri kita itu seperti ada tangki. Tangki itu tempat penyimpanan yang di dalamnya ada yang namanya kasih. Ketika orang mengawali kehidupan rumah tangga misalnya, mungkin kasihnya, tangkinya itu full, penuh. Tapi seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun menghadapi berbagai pergumulan, tempat yang tangki itu ya, ruang penyimpanan kasih yang ada dalam diri kita itu masih penuh atau tidak, katanya gitu. Apakah tangkinya itu, tempat penyimpanan kasih yang ada dalam diri kita cuma tinggal separuh, apa cuma tinggal seperempat, atau malah sudah kosong sama sekali? Periksa, katanya. Ruang penyimpanan kasih yang ada dalam diri kita itu masih penuh, atau sudah berkurang, atau bahkan sudah habis sama sekali. Nah, kalau sudah habis, tidak heran ada masalah apapun yang terjadi itu menggoyahkan kehidupan keluarga. Saudara, ada sebuah kesaksian, kisah nyata. Saya tahu betul, karena saya saksinya gini. Jadi saya kenal sepasang suami istri. Mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Di awal pernikahan mereka baik, mereka senang, mereka bahagia. Tapi satu kali sang suami itu terkena masalah. Di tempat kerjanya dia menyelewengkan uang dari lembaga yang tempat di mana dia bekerja. Ketahuan dan kemudian dia diharuskan menandatangani perjanjian untuk mengembalikan uang yang sudah dia pakai. Nah, rupanya kesalahan yang sudah dia buat ini itu membuat sang suami ini malu. Dan karena itu dia tidak mau lagi tinggal di kota itu, tetapi masalahnya adalah dia pergi sendiri. Jadi dia pergi ke Jakarta. Dia tinggalkan istri dan anaknya itu, yang waktu itu masih kecil. Ditinggal, dia pergi ke Jakarta. Sejak kepergian suaminya itu, mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi. Waktu itu belum ada handphone, yang ada cuma telepon, dan telepon pun di rumahnya tidak dipasang gitu ya, tidak pasang telepon. Jadi selama bertahun-tahun tidak pernah ketemu, karena suaminya pergi ke Jakarta, dan tidak pernah komunikasi. Sang istri juga tidak tahu bagaimana kabar suaminya. Tapi istrinya mendengar informasi dari seorang teman yang pernah bertemu dengan suaminya di Jakarta. Katanya suaminya di Jakarta itu jadi orang jahat. Suaminya jadi preman. Bahkan informasi yang dia terima, suaminya tinggal dengan seorang perempuan lain tanpa ikatan pernikahan. Bertahun-tahun loh ditinggal, dan ternyata suaminya dalam kondisi seperti itu.
Dari anaknya itu masih kecil, SD kalau tidak salah waktu itu, sampai anaknya SMA, berapa tahun itu, lama tuh. Nah, terhadap kondisi semacam ini, sang istri itu ya dia tetap bertahan. Walaupun sudah banyak orang yang menyarankan kepada dia, termasuk orang tuanya sendiri menyarankan kepada dia, sudahlah kamu gugat cerai saja suamimu. Buat apa itu ya, ditinggal bertahun-tahun tidak ada kabar, tidak pulang-pulang. Jadi banyak orang malah menyarankan supaya sang istri menggugat cerai. Ketika hal ini saya tanyakan kepada sang istri, dia bilang begini sama saya hafal betul, saya ingat betul, ini yang dia omongkan. Saya tidak mau cerai, Pak. Saya akan tetap mengasihi dia seperti janji saya kepada Tuhan ketika kami menikah di altar. Saya ulangi ya kata-kata karena saya hafal betul. Saya tidak mau cerai, Pak. Saya akan tetap mengasihi dia seperti janji saya kepada Tuhan pada waktu kami menikah di altar. Luar biasa. Sampai kemudian saya mendengar suaminya itu dipenjara karena melakukan kesalahan. Baru setelah keluar dari penjara beberapa tahun itu, dia pulang kembali dan berkumpul. Dan istrinya terima. Kenapa terima? Yaitu tadi yang seperti dia katakan. Dia akan tetap mengasihi seperti janji yang pernah dia ucapkan kepada Tuhan di depan altar waktu mereka menikah. Saudara, itu yang Tuhan ajarkan. Kasih yang diwujudkan, dilakukan dengan segenap, seluruh, tidak setengah. Tidak berkurang sedikit pun, tidak habis sedikit pun. Mari saudara, kalau ada persoalan-persoalan yang menggoyahkan kehidupan kita, khususnya kehidupan keluarga kita, dicek kembali. Jangan-jangan sudah tidak ada kasih lagi dalam diri kita. Tuhan ingin supaya kasih yang kita lakukan adalah kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Kalau kasih ini ada dalam diri kita, kita lakukan kasih, itulah yang akan tetap mengikat keluarga. Yang tidak akan membuat keluarga jadi pecah, jadi berantakan dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Mari saudara, kita terus jaga dan tumbuhkan. Kita terus belajar untuk mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah itu juga yang menjadi prioritas, menjadi yang utama dalam hidup kita. Dengan demikian keluarga kita akan terpelihara dengan baik. Dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama supaya kita punya keluarga yang bahagia akan tercapai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan KJ 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota,
naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, ada hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara. Seperti yang kita tahu bahwa sampai sekarang ini, aktivitas kehidupan kita bergereja, khususnya ketika kita berkumpul bersama-sama untuk bersekutu, masih dalam bentuk kebaktian hari Minggu yang dilaksanakan satu kali saja. Kita terus memantau situasi, mempertimbangkan segala sesuatu yang ada. Dan karena itu, saudara, maka berdasarkan pertimbangan dari Majelis Jemaat, maka direncanakan mulai bulan November nanti, di minggu yang pertama bulan November, ada beberapa kegiatan yang akan mulai dilakukan. Kegiatan ini adalah kegiatan di luar hari Minggu. Memang tidak semua akan dimulai kembali, tapi kita akan memulai untuk beberapa kegiatan, yaitu kegiatan PA, pemahaman Alkitab, yang diselenggarakan setiap hari Selasa mulai jam 5 sore. Ini akan kita mulai kembali pada tanggal 3 November. Lalu ada kegiatan persekutuan remaja muda yang akan dimulai kembali nanti pada tanggal 7 November, hari Sabtu tanggal 7 November. Dan juga sedang dipersiapkan kalau bisa dimulai kembali kegiatan persekutuan dewasa muda, itu juga akan coba untuk dimulai kembali. 3 ini yang akan kita persiapkan dan akan kita mulai di bulan November, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk sementara kegiatan-kegiatan lain, khususnya yang melibatkan orang-orang yang lanjut usia, kita masih menunggu, belum bisa kita mulai kembali. Kami mohon dukungan dari saudara, semoga ini menjadi proses perubahan, adaptasi bagi kita untuk kita menyesuaikan dengan situasi yang berkembang ini. Dan doa kita adalah di depan, di hadapan kita akan lebih baik lagi. Demikian saudara yang kami sampaikan. Sekarang mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, dengan kasih yang nyata. Dan sekarang Engkau memanggil sekaligus juga mengutus kami supaya kami pun menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga sesama kami dengan kasih seperti yang Tuhan ajarkan, dengan mewujudkannya dengan segenap hati kami, secara khusus dalam kehidupan keluarga kami. Ketika pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan terjadi dalam kehidupan keluarga kami sadar seringkali persoalan-persoalan itu menggoyahkan kehidupan kami bersama. Namun Tuhan, Engkau mengajar kami, kalau kami tetap mempunyai kasih itu, maka kami akan bisa menjaga kehidupan kami bersama, khususnya dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus mau belajar untuk mengasihi, biarlah kasih itu tetap tumbuh dalam kehidupan kami, supaya apa yang menjadi kerinduan kami atas kehidupan kami bersama dapat terwujud. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja. Tuhan senantiasa memberkati kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah gereja Tuhan terus bertumbuh. Kalau kami akan memulai kembali beberapa kegiatan gerejawi di luar hari Minggu pada
bulan November nanti. Tuhan memberkati segala persiapan maupun pelaksanaannya nanti, supaya sungguh-sungguh iman kami akan bertumbuh melalui aktivitas yang bisa kami selenggarakan. Sementara kami mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain yang belum bisa kami mulai. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di gereja ini. Biarlah dalam segala keterbatasan kami boleh terus melayani Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, berkatilah jikalau ada di antara keluarga kami, orang-orang di sekitar kami yang mengalami sakit. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, sehingga mereka boleh mendapatkan jamahan dari Tuhan dan disembuhkan kembali oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kami doakan orang tua kami yang lemah secara fisik khususnya. Peliharakan iman mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya, khususnya dampak dari pandemi ini. Tuhan memberkati. Biarlah kami terus boleh percaya dan berharap kepada Tuhan. Juga bagi saudara kami yang undur, yang lalai, yang menjauh dari Tuhan, kami rindu mereka berbalik kembali pada Tuhan. Kami doakan kehidupan kami bersama-sama dengan orang-orang percaya di mana-mana tempat. Saat-saat seperti ini justru menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Karena itu pakailah kehidupan semua orang yang percaya kepadamu boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID ini. Mereka yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Yang berduka cita dihiburkan. Segala upaya untuk menemukan obat, vaksin bagi penyakit ini juga Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk masyarakat kami, biarlah kami boleh menjalani kehidupan dalam tatanan yang baru. Kami bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah pemerintah diberikan hikmat dengan pelbagai persoalan yang terjadi, supaya segala sesuatu bisa dikelola untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami mau pasrahkan hidup kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami, tapi kami tahu dengan pasti Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di masa depan dalam tangan-Mu. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
marilah kita menyatakan syukur atas semua berkat yang telah kita terima lebih dahulu dengan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan, untuk kasih Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan. Tolong Tuhan, berkati persembahan ini yang telah kami kumpulkan, agar persembahan ini berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.